Oke. Kita mulai ya. Gitu. Makanan favoritnya masing-masing sudah ada di depannya. Silahkan dibuka. Oke. Wes. Ya. Speaker itu boleh dipinjam. Bisa. Ayo. Sini matiin. Iya, buat nanya. Ya. Oke. Namanya siapa? Arkan. Arkan. Makanan favoritnya apa? Banyak. Ya, disebutkan aja. Favorit itu yang paling disukai. Ya. Udah barusan. Mie. Mie apa? Indomie. Indomie. Indomie goreng apa rebus? Rebus. Oke, Indomie rebus. Emang ada yang digoreng nih. Tes. Nah, Arkan favoritnya Indomie atau mie instan. Siapa yang sama makanan favoritnya seperti Arkan? Angkat tangan. Oke. Hampir setengahnya ya. Oke. Makanan favoritnya kenapa mie instan? Nah, simpel. Terus bikin kenyang. Varian rasanya banyak. Banyak di warung, mudah tersedia. Murah. Murah meriah. Cepat bikinnya. Praktis. Yang di belakang bisa mau jawab enggak? Dari depan semua ini. Udah mewakili. Terus sekarang saya tanya, siapa namanya? Yahya. Yahya, makan favoritnya apa? Indomie stick. Steak. Oke. Kalau jajanannya? Jajanannya, Ana suka yang kayak ciki-cikian gitu atau susu. Susu. Oke. Terus sekarang ke sebelah sini. Siapa namanya? Zaid. Zaid kesukaannya apa? Bakso. Terus kalau jajanannya? Ciki-cikian. Minumannya? Susu. Oke. Sekarang ke siapa namanya? Hafsah. Makanan favoritnya apa? Makanan kesukaannya apa? Apa? Ayam. Jajanannya? Ciki-cikian. Terus minumannya? Susu. Oke, baik. Teman-teman sudah mewakili ya bahwa ternyata kesukaan makanannya itu hampir semuanya yang bikin kenyang mie instan ya. Kan mie instan itu banyak, mie Indomie itu mereknya. Ada juga yang lain. Nah itu. Terus jajan-jajanannya ciki-cikian. Ya. Oke. Terus minum-minumannya rata-rata susu. Betul? Lemon tea. Matcha. Oke. Nanti kita cek ya. Nah, kalau yang ada di sini, ada nggak yang suka ini? Yang ini? 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 Kalau ini tadi ya. Ini. Kalau ini. Ini. Oke. Ini. 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 Semuanya suka. Kalau ini? Ini.
Jamur. Oke. Durian nggak ada. Oke, baik. Tadi kan kita semua memberikan informasi kesukaannya masing-masing, ya. Nah, nanti kita coba untuk kebedah. Makanan yang disukai itu sebetulnya badan ini bisa menerima atau tidak, ya. Kita coba, karena bagaimanapun juga tubuh kita ini kan amanat dari Allah, betul nggak? Untuk dijaga sebaik-baiknya. Kita upayakan tubuh kita sekarang dalam kondisi sehat, kembali ke Allah dalam kondisi sehat dan juga bagus. Diusahakan jangan sampai ada yang dihilangkan, misalkan dioperasi ataupun juga sesuatu hal akhirnya diamputasi karena kelalaian kita, gitu kan. Oke. Nah, kita tahu bahwa di surat Al-Baqarah, ya, nomor ayat 168, bahwa kita ini diminta untuk memakan makanan yang halal dan baik. Kalau kita semua pasti akan lebih memperhatikan kehalalan suatu makanan. Betul nggak? Siapa yang mau makan babi? Babi halal atau haram? Pasti semuanya menolak. Tapi kalau makanannya itu thayyib, belum tentu semua orang tahu. Thayyib itu berarti yang baik. Baik untuk saya, belum tentu baik misalkan buat ambu. Itu thayyib namanya. Misalkan begini, ya, untuk seseorang yang mempunyai penyakit diabetes, makan nasi itu tuh tidak baik buat dia. Karena apa? Meningkatkan kadar gula darah sehingga dia makin tidak nyaman dan sakit. Padahal nasi halal apa haram? Nasi halal apa haram? Semua orang boleh makan. Tergantung untuk tubuhnya ini baik atau enggak, gitu. Betul itu. Jadi kita ini sekarang belajar bareng-bareng bagaimana supaya tubuh kita ini tidak terbebani untuk mencerna sesuatu yang membuat tubuh kita ini menjadi nantinya akan bermasalah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memaksakan diri, misalkan memakan sesuatu yang ternyata tidak baik dengan kita, akibatnya kita akan sakit. Siapa yang mau sakit? Nah, sakit dikit-dikit boleh, tapi kalau misalkan sakitnya karena diri sendiri yang ceroboh, kira-kira diampuni nggak dosanya? Nah, jadi maksudnya gini, kita harus berusaha menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dengan asupan makanan kita yang juga harus dijaga, gitu. Nah, sekarang kan kita diminta makanan yang halal yang baik. Terus juga Allah menghalalkan segala yang baik bagi kita. Berarti yang baik untuk kita itu tuh halal. Tapi kalau tidak baik berarti haram. Jadi bisa jadi sesuatu itu awalnya halal, tapi bisa haram kalau mengakibatkan tubuh kita menjadi sakit. Menjadi tubuh kita misalkan lemah, menjadi rusak tubuh kita. Karena kan itu dengan sengaja kita merusak tubuh kita sendiri dengan cara apa? Memakan makanan yang membuat racun untuk tubuh kita. Betul nggak? Oke, sekarang ya kita bedah. Nih,
Pernah nggak dengar aspartam? Enggak. Nah, sekarang dan seterusnya, ketika kita akan membeli sesuatu makanan, coba dicek dulu yang namanya komposisi, ingredient. Nah, yang bawa makanan yang kemasan, tolong sekarang dibuka. Ada nggak yang namanya aspartam? Yang bawa makanan kayak gini, yang kemasan tuh ya. Yang kemasan-kemasan coba dicek. Kayak gini. Boleh. Nah, cara ngeceknya begini. Maaf, saya pinjam dulu. Ya, di sini kan ada tertera namanya komposisi. Komposisi gula. Komposisi. Nah, coba dicek di komposisinya. Bareng-bareng lihat. Cek komposisinya. Coba yang Oke. Coba komposisinya dibacakan susunya. Komposisinya adalah susu sapi segar 100% tanpa pengawet, mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak telah. Oke. Nanti. Oke. Coba bacain. Mereknya apa dulu ini? Komposisinya gula ekstrak teh 6,5 ya yang suka beli yang ini ya. natrium siklamat, asam sulfat, aspartam, sukralosa, barisan sintetik, gula batu 0,25%. Oke. Tadi ada tulisannya aspartam nggak? Ada ya? Oke. Nih. Terus nih siapa namanya? Baca coba. Komposisinya baca. Mereknya dulu apa? Mereknya apa? Kasih tahu dulu. Kacang. Yusuf yang kenceng. Minyak nabati mengandung antioksidan EPHI E311, pasta bawang putih 17,3%, mengandung ekstrak bawang putih 64,5%, garam, gula, penguat rasa, natrium, glutamat E621, ekstrak bawang putih 0,1%, mengandung kopi 25,7%. Manis buatan Ahwadnya Aspartam. Ada ya aspartam ya? Oke. Oke, ya. Oke, pinjem lagi. Nanti ya. Bermata. Siap. Oke. Ya. Komposisi antioksidan Udah Bu, cukup aja. di bawahnya tidak untuk anak di bawah 5 tahun dan ibu hamil. asam askorbat gula penguat rasa Mana? Ini. glutamat pemanis buatan aspartam. Oke. Ya udah ya. Ya. Jadi kayaknya enggak ini lagi deh.
Nggak geser? Oh iya. Oke. Ya. Jadi ya, aspartam itu adalah pengganti gula. Jadi aspartam itu manisnya sama dengan 200 kali lipat gula pasir. Tahu gula pasir? Nah, jadi kenapa di semua makanan yang ada sekarang itu, baik yang asin maupun yang manis, itu mengandung aspartam? Karena penggunaan aspartam, 1 gram aspartam bisa mewakili 200 gram gula pasir. Kira-kira produsen kalau seperti itu menggunakan aspartam lebih untung apa lebih rugi? Lebih untung. Kenapa? Harusnya menggunakan gulanya 200 gram, ini cuma 1 gram aspartam. Nah, makanya hampir di semua makanan yang ada sekarang itu ada aspartamnya. Makanya kenapa disarankan kalau misalkan ya kita ingin jajan, paling mudah adalah untuk mengecek di komposisinya. Nih. Aspartam ini ya, kalau misalkan sering masuk ke tubuh kita, bisa-bisa membuat tubuh kita itu mudah alergi. Siapa yang tubuhnya alergi terhadap sesuatu? Debu ataukah makanan? Sama bulu kucing juga. Tuh. Sama udara atau apa gitu. Ya. Atau gatal-gatal. Biasanya bisa jadi karena kita sering mengkonsumsi makanan yang mengandung pemanis sintetis. Nah, yang paling mengerikan itu tuh pengaruhnya pada otak. Nah, sekarang usia dini, kalau misalkan sering banyak menggunakan makanan-makanan masuk ke dalam tubuhnya yang mengandung aspartam, resikonya otaknya nanti memberikan gejala seperti kelelahan, bingung, gangguan memori. Artinya apa? Kita susah untuk mendapatkan informasi pelajaran nyantol di kepala kita. Hafalan susah nantinya itu. Mengingat susah. Dan hal-hal yang lain lagi. Siapa yang suka makan tiktak? Pernah baca nggak di belakangnya keterangannya? Dibacakan ya di sini ya. Mengandung fenilalanin. Fenilalanin itu salah satu bentuk kimia gugus yang ada di aspartam itu. Nah, jadi di sini dijelas tidak cocok untuk penderita fenilketourania, mengandung pemanis buatan. Tidak disarankan dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan menyusui. Maaf. Nah, kira-kira ada nggak anak yang di bawah usia 5 tahun makan ini? Ada banyak. Makan ini. Nah, Yang makan ini? Sekali doang. oke. Next. Selain aspartam, itu ada juga pewarna sintetis atau buatan. Minuman ini warnanya apa? Ini kira-kira warna oranye ini dari apa? Pewarna buatan. Ini kira-kira ada pewarna buatannya enggak? Kita nanti cek. Oke. Ini juga ya. Terus ini kira-kira ada pewarna buatan enggak? Ini terbuat dari apa? Kita berpikir dari cabai ya. Tapi kalau dibaca di sini cabai merahnya itu hanya 20%. Berarti 80%-nya apa?
campuran yang lain kan. Tapi karena dipersepsikan seperti ini, maka kita punya pemahaman bahwa ini tuh benar-benar cabai asli. Padahal banyak campurannya yang akan mengganggu proses metabolisme tubuh kita. Siapa yang suka ini? Siapa yang suka coklat? Tebak, ini coklatnya kalau misalkan berapa persen? Kalau yang menyangka kemungkinan besar karena tampilannya semua coklat, kira-kira banyak yang nyangka 100% enggak? Kira-kira berapa? 20. Sisanya apa? Gula. Oke. Dibacakan di sini ya. Komposisi gula minyak nabati mengandung antioksidan BHA ya. Terus susu bubuk, terus whey, kacang mete. Di sini coklatnya Hanya 5%. nggak ada. Hanya susu bubuk 8,8%. Coklatnya dari mana? Bukan. Kalau coklatnya benar, betul dari kakao. Tapi di sini disebutkan minyak nabati. Nah, coklatnya itu adalah dari minyak nabati itu. Jadi, di komposisi kadang disamarkan bahwa seolah-olah minyak nabati itu hanya campuran. Padahal yang utama di sini itu tuh minyak nabati. Jadi minyak nabatinya itu dari apa? Kira-kira? Dari tanaman nabat. Betul. Kira-kira dari pohon apa? Bukan. 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 Temennya kelapa. Yang bisa buat ngegoreng juga. Betul. Bila menemukan tertulis di sini minyak nabati, itu tuh rata-rata semuanya dari minyak sawit. Kenapa? Minyak sawit itu mudah didapatkan dan murah. Nih, faktanya bahwa produksi minyak sawit yang ada di Indonesia, kira-kira untuk minyak goreng berapa persen? 20. Betul. Jadi pabrik minyak segitu banyaknya di Indonesia, yang dipakai untuk minyak goreng itu hanya 20%. Sisanya buat apa? Buat kecantikan, buat sabun, dan juga buat makanan. Nah, jadi minyak sawit ini diproses lagi, kayak difraksinasi, diturunkan lagi seperti itu, nanti hasilnya namanya CMS. CMS itu kakao mass substitute. Jadi substitusi kakao, pengganti kakao. Makanya kalau kita makan yang coklat-coklat, tapinya nempel di langit-langit lidah, itu berarti dari CMS, dari minyak sawit. Nah, itulah yang berbahaya untuk tubuh kita. Kenapa? Berarti kan kandungan minyaknya tinggi, kandungan rantai panjang. Dan itu tuh susah untuk dicerna oleh tubuh kita. Makanya maaf, kalau sering-sering mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini, biasanya BAB-nya bermasalah. BAB yang bagus itu tuh setiap hari keluar. Ya. Setiap hari. Paling banyak sekali. Nah, siapa yang BAB-nya sekali sehari? Ada. BAB setiap hari. Yang nggak tentu siapa? Buang air besarnya yang nggak tentu. Nggak tentu. Kadang-kadang 2 hari sekali yang buang air besarnya, 2 hari sekali. Yang nggak BAB. Nah, jadi yang paling gampang untuk mengetahuinya,
status kesehatan diri kita minimal sehari sekali. Kalau BAB 2 kali sehari itu paling bagus. Kalau BAB 2 kali sehari paling bagus. Jadi normalnya makanan itu masuk, dicerna, keluar. Dari masuk sampai keluar itu rata-rata yang bagus itu antara 8 sampai 12 jam. Berarti kalau sehari semalam 24 jam itu udah termasuk sebetulnya konstipasi ringan. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, kita berarti harus tahu nih masalahnya di mana. Kemungkinan besar satu, kurang serat. Kurang makan sayur. Ya. Kurang makan buah. Ya. Atau misalkan terlalu banyak makanan-makanan yang gini nih, jajanan-jajanan seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ini kan ada nih jajanan nih. Kita bisa cek nih di belakangnya. Diproduksi Zhongmahwe. Di sini ada label halalnya. Di sini tapi nggak ada apa namanya komposisinya, biasanya di label besar. Nanti dicek di label besarnya apa, ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita sering mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna tidak alami, resikonya tuh tadi hiperaktivitas. Jadi nggak bisa diem. Biasanya terlalu banyak makanan yang mengandung pewarna buatan. Alergi. Jadi badan tuh mudah sensitif. Terus biasanya tuh paling banyak itu resikonya ke kanker. Makanya kan kita sekarang banyak sekali kasus-kasus keluhan kesehatan diderita oleh usia masih belia. Oke, next. Nah, ya. Nah, nanti kita akan bereksperimen ya. Eksperimennya ini, makanan nanti setiap orang mencatat masing-masing, simpen makanan di tempat terbuka. Hari pertama, misalkan ada perubahan enggak? Berubah warna, bau, dan rasa. Kalau misalkan nggak mau dirasakan, lihat aja warna dan baunya. Nanti dicek dengan bertambahnya waktu, apakah tetap utuh atau tidak. Makanan-makanan yang biasanya seperti ini, ya, yang mengandung pengawet, itu dengan bertambahnya waktu, dia nggak akan busuk. Nah, kira-kira kalau misalkan makanan itu tidak busuk, berarti kan mikroorganisme dan juga makhluk hidup yang ada di sekitarnya aja nggak mau makan seperti itu. Makhluk hidup, misalkan seperti semut, lalat, nanti mereka datang nggak seperti itu, makan nggak? Kalau makan berarti aman buat tubuh kita. Kalau dia aja nggak mau makan, harusnya kita juga nggak mau makan. Karena kita dikasih karuniai akal. Tapi mereka itu dikaruniai insting. Mana makanan yang baik atau tidak, mereka bisa menghindari atau tidak. Jadi kalau misalkan makanan nih, misalkan ada makanannya donat, ataupun minuman apa gitu kan, nggak busuk, nggak ada jamurnya, nggak ada yang mendekat binatang, kemungkinan makanan itu tidak baik untuk tubuh kita. Gitu. Oke, next. Nah. Ya, jadi rata-rata semua makanan itu mengandung pengawet. Makanya misalkan nanti, nih, saus dibuka, disimpan di nampan kecil, dibuka. Busuk nggak itu? 2 hari, 3 hari. Bandingkan dengan cabai asli. Kan ada cabai di sini nih, cabai asli. Nanti cabainya busuk atau enggak yang asli dengan apa namanya saus ini gitu kan. Nanti setiap orang
boleh bereksperimen masing-masing ya. Nanti dikasih. Oke. Nah, oke, next. Next. Banyak banget makanan pengental itu supaya tampilannya lebih bagus. Ya, saus itu pasti pakai pengental. Biar nanti tampilannya lebih bagus gitu kan. Oke, next. Oke. Di ini aja, di speed aja Kak. Nanti ke yang gambar tubuh. Nah ya. Gede banget badannya. Ada lagi makan Indonesia. Permen. Oke, next. Mana sih mie instan mana? Mana nggak suka gorengan, mana nggak suka. Nah, oke ya. Ini mie instan ini rata-rata hampir semuanya suka. Ya. Kira-kira siapa yang bisa masak mie instan? Oke. Coba salah satu ceritakan bagaimana memasak mie instan itu. Yang awal coba. Ya. Oke. Tadi cara yang dilakukan oleh siapa? Asma, Sabina, ada nggak yang beda teman-teman cara masaknya? Gimana cara masaknya? Oke. Ada nggak yang masaknya seperti ini? Dididihkan airnya, terus setelah airnya mendidih masukin mie instan. Nah, terus juga dimasukin bumbunya ke ya, mie rebus atau mie goreng. Nah, jadi rata-rata kan di sini rebus mie-nya 3 menit sambil diaduk misalkan. Sementara mie direbus campurkan bumbu. Setelah masak tiriskan mie, kemudian campurkan mie-nya ke dalam bumbu dan diaduk rata. Jadi bumbunya nggak ikut dimasak. Tapi rata-rata kalau misalkan kita lihat di Warmindo, warung-warung itu, bumbunya dipisah apa dimasukin langsung? Kenapa? Biar lebih cepat, satu itu. Keduanya juga biar lebih enak. Biasanya kan kalau udah ditiriskan, itu mie-nya lembek, banyak, nggak enak. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi bumbunya dimasukkan pada saat masak, itu ada resiko reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Tapi itu membuat lebih enak. Gitu. Nah, jadi kalau tadi cara yang paling disarankan salah satunya itu tadi mengikuti cara penyajiannya, gitu ya. Jangan sampai saat dimasak itu yang dimasukkan bumbunya. Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, faktanya mie instan itu ternyata susah dicerna oleh perut. Ya, oleh usus, betul. Di lambung itu susah untuk dicerna, dipecahkan. Nah, makanya kalau misalkan sering mengkonsumsi mie instan, itu tuh sering sembelit atau susah BAB. Makanya kalau bisa, makan mie instan itu diusahakan sebulan sekali. Nah,
Atau malahan tidak sama sekali, lebih bagus lagi. Jarang banget. Nah, jadi kenapa? Karena mie instan ini paling satu, kandungan gizinya rendah. Kedua, juga membuat pencernaan kita makin capek, bermasalah nantinya. Oke, next. Nah, jadi ini maaf ya, ini untuk menunjukkan bahwa organ-organ ini ya, jadi ini adalah organ, namanya di sini tuh ada namanya kelenjar timus ya. Kelenjar di sini fungsinya apa? Kelenjar ini sebagai pertahanan antibodi kita. Nah, kalau misalkan dia dipaksa untuk terus-terusan memerangi dan juga melawan penyakit, dia akan kelelahan. Nah, kalau dia kelelahan nanti kitanya akan tumbang, akan sakit. Next. Nah, jadi zat kimia yang meningkat dalam tubuh itu ada namanya pestisida. Pestisida itu biasanya digunakan untuk membunuh serangga yang ada di kebun, sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nah, resikonya adalah dia akan membuat terbawa. Oke, sebentar ya. Nggak kelihatan di sini. Oke, ya. Pestisida, insektisida, pewarna buatan. Nah, tadi itu. Oke, next. Nah, apabila masuk ke tubuh kita, ya. Oke. Terus, nah, itu maka akan terkumpul rata-rata racun yang ada di dalam tubuh kita dan susah untuk dikeluarkan. Nah, ketika susah untuk dikeluarkan ini, makanya tubuh akan berontak. Oke, next. Nah, jadi sebetulnya racun dalam tubuh kita itu yang normal itu tuh bisa dikeluarkan lewat urin. Urin itu air kencing, ya. Terus feses, kotoran. Nah, juga lewat kulit yaitu keringat. Nah, kalau misalkan racun tadi nggak bisa dikeluarkan, ngendap dalam tubuh, akan mengganggu fungsi organ tubuh kita. Nah, organ tubuh kita ini misalkan nih terlalu berat kerjanya pencernaan, maka akan sering kita sakit perut, mules, mual, ataupun juga nyeri perutnya. Ataupun juga misalkan terlalu banyak minum-minuman yang tadi ya, minuman-minuman yang mengandung pewarna buatan segala macam akan membebani kerja ginjal. Ginjalnya akan capek. Maka resikonya nanti apa? Gagal ginjal. Gagal ginjal apa akhirnya? Harus dicuci darah. Mahal sekali. Makanya kita harus menjaga tubuh kita dan juga menjaga makanan kita. Oke, next. Oke, lanjutan. Nah ini ya. Jadi kalau makanan-makanan seperti tadi nih, pengawet-pengawet segala macam, mie instan segala macam, itu kalau misalkan sering dikonsumsi, maka dia akan menumpuk di pencernaan. Akhirnya apa? Menjadi racun. Dia ini akan melemahkan kerja usus. Akhirnya dia nggak bisa mendorong untuk segera keluar BAB. Makanya akhirnya apa? Si perut ini menumpuk makanan-makanan yang nggak keluar. Lama-kelamaan, next. Nah, lama-kelamaan karena si makanan tersebut itu sudah jadi sampah, dia tetap akan diserap oleh usus besar. Karena apa? Kerjanya usus besar itu
hanya menyerap cairan. Jadi racun yang terbentuk di usus besar ini tetap akan diserap oleh tubuh dan akan disebarkan ke anggota tubuh lainnya. Akhirnya terjadilah proses namanya autointoksikasi. Jadi keracunan oleh diri sendiri. Kan biasanya kita kalau misalkan tahu keracunan biasanya kan karena makanan sesuatu kita keracunan gitu kan. Nah, keracunan cetusan sendiri ini paling mudah dilihat adalah kondisi telapak tangan kita. Kalau telapak tangan kita berwarnanya gelap, ataupun di garis-garis tangannya makin gelap, di ujung-ujungnya makin gelap. Nah, itu tandanya berarti semakin banyak racun di dalam tubuh kita, di telapak tangan kita itu kelihatan makin gelap. Yang bagus itu telapak tangannya itu yang pink. Ya. Kenapa? Berarti peredaran darahnya yang ke tangannya ini lancar. Gitu. Oke, bagus. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, nanti. Nah, makanan-makanan yang tadi, makanan-makanan yang dipabrikasi, biasanya disebut fake food. Makanan-makanan yang seperti ini nih, yang dihasilkan dari alami, disebutnya real food. Ya, nah, makanan-makanan seperti ini real food, makin sedikit proses yang dilakukan untuk menjadi makanan ke tubuh kita, dimakan, itu makin bagus. Misalkan, seperti buah ini, nggak perlu lagi diproses, pisang, yang lagi dimakan, itu makin bagus untuk tubuh kita. Kenapa? Tubuh kita ini hanya bisa mencerna dan menyerap nutrisi makanan yang alami, yang real food. Yang ini hanya memanjakan lidah, ya, memanjakan lidah, menyengsarakan tubuh, gitu. Nah, terus kalau misalkan nanti, ya, kita ikut belanja, pingin jajan makanan, dicek tadi ingredientnya. Semakin sedikit zat kimianya, itu semakin bagus untuk tubuh kita, gitu. Tapi kalau semakin banyak zat kimianya, pewarna, pemanis, gitu. Kalau pewarna misalkan di sini tertulis tetrazin Cl, nah itu pewarna biasanya. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat suatu makanan itu baik untuk tubuh kita, lihat komposisinya yang kira-kira mengandung real foodnya seberapa banyak. Misalkan seperti tadi di sosis nih ya, di sosis nih kita lihat nih, komposisinya itu sebentar. Daging ayam 39%. Jadi sosis ayam ini tidak 100%. Sisanya berarti zat aditif atau zat tambahan yang memang kemungkinan besar akan mengganggu dan bermasalah kalau kita makan. Apakah nggak boleh makan sosis? Bukannya tidak boleh, tapi kalau misalkan diproduksinya handmade oleh ibu kita, oleh umi kita, nah seperti itu, ataupun juga dibikinkan nugget oleh umi kita, itu akan lebih sehat dibandingkan kita beli dari produksi pabrik. Jadi apapun yang dibikinkan umi kita dari real food ataupun jadi makanan alami, kita jangan nolak. Kita harus bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena umi kita peduli terhadap kita untuk kesehatan kita, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham belum? Oke. Ya. Nanti ini berapa menit lagi? Oke. Nanti bikin kelompok, kita penelitian kecil-kecilan ya. Nanti dibagi
ada makanan yang real food sama yang fake food. Disimpan, misalkan nanti dikasih label tanggal berapa sekarang, hari apa. Nah, tiap hari dicek, bikin tabel ya. Bikin tabel misalkan hari pertama tumbuh jamur, bau atau segala macam, hari kedua gitu kan. Nanti kalau misalkan makanan itu sampai seminggu itu ternyata tidak ada berubah warna, tidak ada bau yang timbul, kemungkinan besar makanan tersebut banyak zat aditif atau zat tambahan kimianya, dan itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau makanan itu cepat busuk, berarti makanan tersebut sangat ramah untuk tubuh kita dan disarankan itu yang dikonsumsi. Oke, paham? Oke. Nanti mau dibikin berapa kelompok? Ada tambahan? Udah. Ya. Nanti kalau misal ada yang mau tanya enggak? Misalkan ada makanan favoritnya mau ditanyakan. Kenapa? Oh, boleh. Soto, boleh. Kenapa? Stik ayam boleh. Boleh. Coba ya. Di sini yang bawa makanan, mana yang makanannya real food, mana yang junk food, mana yang fake food. Yang bawa real food siapa coba yang bawa real food? Real food itu yang alami-alami. Jamur, buah, Daging, ayo. sayuran. Oh. Oke, yang bawa junk food. Junk food itu mie ya. Mie, kemudian termasuk nggak? Batagor masih real food. Kalau dibuat sendiri mah insya Allah enggak. Kan daging ayam asli. Ya. Nah, bakso itu masuknya ke makanan olahan, jadi secara nilai gizi akan lebih turun dibandingkan dengan yang daging ayam asli. Kan tadi udah. Nah, ya. Ini halal enggak? Yang di sini halal enggak? Yang di sini halal enggak? Yang di sini thayyib enggak? Yang di sini thayyib enggak? Nah, kita kan sendiri udah tahu, bisa memilah ya. Mana yang halal dan thayyib, mana yang halal saja. Jadi, oke. Nah, jadi kalau kita tadi kan rata-rata senengnya jajannya ciki-cikian ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, coba didengar dulu ya. Dengar dulu ya. nanti kalau mau jajan ciki-cikian, dicek dulu yang namanya komposisi ya. Atau ingredient. Ada pewarnanya enggak? Ada biasanya di sini itu makin banyak komposisinya, biasanya banyakkan zat kimianya. Tapi kalau misalkan makin sedikit komposisinya, itu biasanya makin sedikit zat aditifnya. Jadi kalau misalkan kira-kira nih, yang kiri dengan yang kanan, kira-kira zat aditifnya lebih banyak yang mana? Ini kanan. Kiri. Taro. Oke. Coba dibacakan. Siapa nih yang mau bacakan yang taro? Dibacakan. Mana? Kan dua-duanya. Sampai 60% mengandung kedelai. Tokoperol. Bumbu ayam, bawang 7%, mengandung ayam 2%,
Banyak nggak? Ya, Manis alami. ya. Banyak kan juga bingung kan bacanya aja. Banyak yang kenal nggak ini? Yang aneh kan? Nah, itu dia. Jadi biasanya karena kita ini tidak tahu dan merasa aneh, jadi suka dilewatkan. Padahal itu informasi penting bahwa itu tuh kemungkinan besar karena kita tidak kenal, sebaiknya jangan dimakan. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada taro dua nih jenisnya, bisa juga dicarikan misalkan ini apa namanya? Komposisinya yang paling sedikit itu yang mana yang mengandung zat kimianya. Coba tes. Perhatikan ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal. Jadi tipsnya, kalau kita mau jajan, dilihat dulu apanya, komposisi. Tapi kalau yang ada yang bawa ini, silakan dibaca komposisinya. Itu rumit sekali mau bacanya. Tulisannya kecil-kecil, mencari komposisinya juga sulit. Ya, jadi cari produsen makanan yang memberikan komposisinya mudah dibaca. Ini contohnya ya, ini aku kasih tahu. Merek ini kalau kita baca belakangnya sangat sedikit kimianya. Dan kemudian di bacaannya apa? Sering bisa baca? Ini ya nih, lihat. Apa bacaannya? Artinya apa? Tanpa goreng ya, tanpa digoreng ya. Ini sangat sedikit sekali komposisi kimia dibandingkan dengan ini ya. Rasanya sama-sama gurih ya. Kemudian kalau memilih antara taro tempe dan taro yang seperti ini, mau yang mana? Tempe. Karena jelas ya, tempe itu bahan bakunya real food. Ada lagi singkong, ada lagi kentang. Tapi hati-hati ya, tidak semua yang gambarnya kentang itu dari kentang. Tapi kalau singkong, insya Allah singkong. Ya, jadi kita belajar cerdas mengerti makanan-makanan yang akan kita konsumsi. Karena kalau kita makanannya maaf ya, makanan tidak cerdas, maka kitanya tidak cerdas. Tapi kalau kita makanannya cerdas, kitanya menjadi cerdas. Kenapa? Kalau kita makan ini, ya kebanyakan dalam satu hari akan membebani itu, kalau makan ini kebanyakan butuh beban tidak. Nah, jika terlalu banyak makan ini seumur hidup kita, kemudian kita sakit, kita terus Allah sama Allah nanti di surat Yasin dibilang mulut dibungkam, anggota tubuh berbicara. Nanti ngomong gini tubuhnya, ya Allah aku sakit karena sering dikasih minuman ini. Nah, gimana coba nanti? Ya Allah aku sakit karena sering dikasih makanan ini. Gitu. Tapi kalau misalkan tubuhnya sering dikasih makanan seperti ini, maka tubuh tidak akan sakit. Jadi kalau makan ini sedikit saja ya. Kalau makanan yang seperti ini, cek ya, tidak boleh berkali-kali. Tidak boleh? Tidak boleh apa? Berkali-kali. Ya. Coba kalau kita mau jajan, yang pertama kita cek apanya dulu? Komposisi. Yang paling dihindari kalau ada apanya? Aspartam. Karena aspartam bikin apa kalau tubuh kita? Sakit. Iya, aspartam itu dia itu diserap oleh tubuh, dialirkannya ke otak. Nanti otak kita ya, di sini banyak airnya. Coba pegang kepalanya. Semua pegang kepalanya. Dan Allah berikan kepala kita ini mengandung air yang sangat banyak. Kalau airnya di sini banyak, berpikirnya tuh air pinter kiranya. Kalau airnya sedikit di sini, umat belajarnya. Ya, kemudian
kemudian nih ya, dari kepala airnya itu ngalir ke sini. Ke belakang terus ke tulang punggung kita. Si aspanta itu mengeraskan air yang ada di dalam sumsum kita, di tulang punggung kita. Jadi hindari yang seperti ini ya, yang ada aspartamnya. Yang kayak gini tuh minumannya digantung-gantung ya, kalau pulang ke rumah tidak boleh ya. Yang kayak gini jangan ya.